Teman-teman, hari ini saya mau bicara dari hati ke hati dengan kalian para anak scapegoat, oke? Anak-anak scapegoat yang mungkin sekarang sudah teredukasi, anak-anak scapegoat yang masih struggle dengan proses healingnya kalian, dan yang paling penting itu adalah anak-anak scapegoat yang mungkin akan menjadi orang tua, ataupun mungkin udah menjadi orang tua. Banyak pertanyaan dari teman-teman kepada saya, gitu ya, bahwa Abang, bagaimana kalau saya nanti jadi orang tua? Atau bagaimana saya akan membesarkan anak-anak saya? Ada juga yang bertanya kepada saya, Abang, bagaimana cara saya menyembuhkan diri saya, melepaskan saya dari trauma-trauma saya, dan bisa hidup dengan normal? Oke, teman-teman, ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Hari ini saya akan mencoba menjabarkan proses apa yang harus kalian hadapi, dan apa yang harus kalian sadari, supaya kalian bisa menaruh fokus hidup kalian di arah yang benar. Menjadi seorang anak scapegoat atau anak kambing hitam di dalam sebuah keluarga, itu adalah salah satu proses hidup yang mungkin paling menyakitkan yang bisa dialami oleh seorang anak. Kita tahu tidak semua anak itu bisa bertumbuh atau beruntung bertumbuh dengan benar di dunia ini. Oke? Ada anak-anak yang mungkin harus mengalami proses hidup yang sangat luar biasa, sakit. Ada yang mungkin mengalami kekerasan dari orang tuanya, ada yang mengalami abuse seksual dari orang tuanya, ataupun orang-orang sekitarnya mereka, ataupun orang-orang asing. Ya. Ada anak-anak yang ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya. Mereka kemudian membawa banyak luka yang kemudian mereka bawa seumur hidupnya mereka mungkin, sampai mereka dewasa. Dan itu sangat menentukan bagaimana kehidupan mereka jalani. Menjadi anak scapegoat atau kambing hitam itu juga salah satu proses hidup yang sangat menyakitkan yang bisa dialami oleh seorang anak. Kamu tidak tahu apa yang terjadi kepada diri kamu hanya merasa bahwa kamu itu adalah sebuah produk gagal. Yang mana sebenarnya kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Anak scapegoat itu dipilih oleh orang tuanya untuk dijadikan kambing hitam. Tidak ada hubungannya dengan mereka sebagai produk cacat. Anak scapegoat itu biasanya dipilih untuk menjadi kambing hitam di dalam keluarganya. Nah, sekarang ketika misalnya kalian semua yang sudah teredukasi dan sudah menyadari apa yang terjadi kepada diri kalian, apa yang akan terjadi berikutnya? Mengetahui tentang apa yang terjadi itu adalah setengah langkah. Tetapi langkah berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan, kan begitu? Teman-teman, saya harus bukakan satu realita pahit kepada kalian. Okay? Ketika kalian bertanya, misalnya, Abang, bagaimana caranya supaya saya itu bisa hidup normal? Supaya saya bisa menyembuhkan luka-luka saya. Teman-teman, ini nggak bisa dijawab dengan satu jawaban. Oke? Butuh proses panjang, butuh banyak jawaban untuk memulihkan diri kalian. Tapi ada satu realita yang kalian harus pahami. Teman-teman, menurut sepemahaman saya, menurut pengalaman saya, kalau kamu tumbuh menjadi seorang anak scapegoat, ada kemungkinan besar kamu tidak akan pernah bisa hidup secara normal. Ya, artinya apa? Ketika kita bicara tentang menyembuhkan diri kamu dari trauma-trauma kamu dan berpikir bahwa kamu akan hidup normal, itu sesuatu yang akan sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa? Analoginya tuh begini. Saya selalu melihat bahwa luka-luka yang diterima oleh anak scapegoat, trauma-trauma yang diterima oleh anak scapegoat itu terlalu dalam, teman-teman. Luka-lukanya itu terlalu kuat, terlalu menganga, terlalu hebat untuk kalian sembuhkan seluruhnya. Saya secara pribadi itu menganalogikan kalau kamu misalnya diserang secara fisik gitu ya, terus-menerus, luka-luka kamu banyak ya, tubuh kamu penuh dengan luka. Saking banyaknya luka kamu gitu ya, walaupun kamu mengobati diri kamu, fisik kamu, ya, kamu harus menerima kenyataan bahwa tubuh kamu tuh nggak akan senormal orang-orang yang tidak menerima pukulan atau tidak menerima siksaan sebanyak yang kamu terima tersebut, gitu. Jadi anak-anak scapegoat, kalian harus menyadari bahwa begitu dalamnya luka-luka kalian, begitu dalamnya trauma kalian, kalian harus bisa menerima bahwa kamu tidak akan bisa menyembuhkan itu seluruhnya. Sadarilah bahwa kamu akan menjalani kehidupan yang dalam tanda kutip itu tidak akan normal. Ini yang penting kalian sadari dahulu, oke? Tapi, teman-teman, bukan berarti kita akan menyerah di dalam hidup kita.
Tetap, kalian tidak bisa jadikan itu alasan sebagai pembenaran untuk menyerah dalam hidup kalian. Yang selalu saya tekankan kepada semua yang datang kepada saya adalah berjuanglah sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka-luka dan trauma kalian, untuk setidaknya punya kehidupan yang lebih baik dari masa lalunya kalian. Tetapi di sisi lain, ya, terimalah dan sadarilah bahwa kamu tidak akan senormal orang-orang lain yang tidak menjalani kehidupan sebagai seorang anak scapegoat. Jadi ada ruang bagi kalian untuk menyadari hal tersebut dan memaafkan diri kalian ketika kalian sadar bahwa kamu memang tidak punya kapasitas untuk hidup normal. Ini sangat penting untuk kalian sadari. Oke? Nah, fokus hidup kalian itu memang menyembuhkan trauma kalian dan berusaha hidup normal, tetapi ada satu fokus lagi yang kalian bisa tetapkan. Saya selalu menekankan begini, fokuslah untuk menyembuhkan diri kalian, tetapi juga fokuslah untuk berusaha supaya trauma-trauma kalian itu tidak kalian turunkan kepada generasi di bawah kalian. Jadi saya selalu berkata kepada para anak scapegoat, kita menyadari bahwa kita tidak akan bisa hidup normal. Tapi generasi di bawah kita itu punya kesempatan untuk hidup dengan normal. Dan tugas kita, fokus kita mau memastikan bahwa anak-anak kita itu bisa hidup tidak seperti kita dahulu. Oke? Nah, sekarang ini yang penting ya. Ketika kamu nanti jadi orang tua, teman-teman, kalian harus ingat satu hal, bahwa kalian itu nggak punya role model. Ketika kita jadi orang tua, ya, kita tuh sebenarnya secara alamiah kita cenderung akan ngurang pola-pola kita dahulu. Bagaimana kita dulu dibesarkan. Kita mencari role model atau panutan bagaimana kita dulu dibesarkan. Dan kita cenderung akan melakukan itu kepada anak-anak kita. Nah, sekarang sebagai anak scapegoat, kamu tahu bahwa dulu kamu tidak dibesarkan dengan benar. Kamu sudah menyadari hal tersebut. Tetapi mengetahui bahwa itu tidak dilakukan dengan benar, bukan berarti kita tahu kan bagaimana cara melakukan dengan benar. Kesulitan terutama ketika kamu jadi anak scapegoat adalah kamu tidak punya role model atau panutan bagaimana melakukan pengasuhan anak dengan benar. Ini hal yang paling sulit. Menjadi orang tua itu adalah salah satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan di dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Tidak ada simulasi untuk menjadi orang tua. Kamu bisa belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi orang tua, tetapi ketika kamu mempraktekkan hal tersebut, itu mungkin buyar semuanya tentang apa yang kamu pelajari. Kamu akan menghadapi banyak realita yang kamu tidak pernah bisa bayangkan. Orang yang pertumbuhannya normal bisa mempergunakan role model orang tuanya dahulu. Tetapi kalau kamu anak scapegoat, kamu tidak punya role model. Ini hal yang paling sulit yang harus kamu terima. Saya sudah membuka banyak fakta tentang anak scapegoat. Saya banyak membuka fakta tentang parenting dan keluarga disfungsional. Harapan saya itu bisa membuat kalian mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, membesarkan anak dengan benar itu adalah proses yang kalian harus pelajari satu demi satu, sedikit demi sedikit. Salah satunya juga mungkin mempelajari banyak hal tentang parenting. Kamu punya tugas maha berat untuk mempelajari ilmu parenting dari awal. Dari orang sekitar kamu, dari banyak literatur, gitu ya. Apapun yang bisa kamu pelajari, lakukanlah itu. Nah, sampai sini saya yakin teman-teman sudah mengerti. Tapi ada satu lagi yang saya harus ingatkan kepada kalian. Teman-teman, kamu tidak akan jadi orang tua yang sempurna. Oke? Banyak anak scapegoat itu yang berfokus supaya anak-anaknya tidak mengalami hal yang dia rasakan, kemudian mereka menjadi sangat keras kepada diri mereka. Mereka lupa bahwa mereka tuh nggak akan jadi orang tua yang sempurna. Mereka kemudian bisa saja melakukan kesalahan tanpa sengaja, misalnya mengulang pola yang dilakukan oleh orang tuanya dulu kepada mereka. Dan kemudian mereka merasa sangat bersalah akan hal tersebut. Mereka menghukum diri mereka karena menganggap mereka tidak bisa menjadi orang tua yang benar. Kalian memang harus berusaha keras untuk membesarkan anak-anak kalian, tapi sadarilah juga bahwa kamu tidak akan jadi orang tua yang sempurna. Jadi, maafkanlah dirimu, berilah ruang dirimu untuk berbuat kesalahan kelak ketika kamu menjadi orang tua. Kamu tidak akan sempurna. Ya,
Jadi ingatlah dua hal. Pertama, kamu memang akan berusaha keras untuk menyembuhkan trauma kamu, tapi sadarilah bahwa kamu tidak akan bisa sembuh seutuhnya. Karena luka-lukamu sebagai seorang anak scapegoat itu terlalu dalam untuk disembuhkan dengan sempurna. Yang kedua, ketika kamu menjadi orang tua, sadarilah bahwa kamu akan berusaha sangat keras untuk melindungi anak-anakmu, tapi sadari juga bahwa kamu tidak akan bisa melakukan itu dengan sempurna. Kamu pasti akan melakukan kesalahan dalam proses tersebut. Berilah ruang untuk memaafkan diri kamu. Oke? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.